Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Farhan Saputra sebagai ketua kelompok dan dengan anggota saya lainnya yaitu ada 1 Elita Dwi, 2 ada Farisila Mutiaris, ketiga ada Nabila Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sel sistem saraf. Harap teman-teman dapat menyimaknya dengan seksama ya. Pengertian sel sistem saraf. Sel sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh oleh efektor. Fungsi sistem saraf terbagi menjadi 3. 1. Ada input sensorik yang menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. 2. Ada integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. 3. Ada output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Berikut sistem saraf. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sistem saraf terdiri dari 2 bagian utama, yaitu 1. Sistem saraf pusat yang berlokasi terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. 2. Ada sistem saraf tepi, terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Struktur neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama dendrit. Dendrit itu cabang dari neuron. Yang kedua itu ada badan sel. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Yang ketiga ada akson. Akson adalah bagian neuron yang berfungsi mengantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat, yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. Selanjutnya ada tipe neuron berdasarkan fungsinya. Neuron sensorik memiliki struktur sel bergelombang membentuk ganglia. Fungsi neuron sensorik yaitu membawa rangsangan ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada neuron interneuron atau konektor, memiliki dendrit yang pendek dan akson yang pendek. Fungsi neuron adalah menerima rangsangan dari neuron sensori atau neuron yang lainnya. Yang ketiga ada neuron motorik. Neuron motorik memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Fungsi neuron motorik yaitu membawa atau meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama bipolar, mempunyai 2 cabang pada badan sel sarafnya di sisi yang saling berlawanan. Satu berperan sebagai dendrit, sementara yang lain berperan sebagai akson. Sel saraf neuron bipolar mempunyai bentuk yang agak lonjong atau elip. Neuron bipolar pada umumnya merupakan neuron intermediatik yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Yang kedua, multipolar. Jenis saraf yang paling umum dan paling banyak ditemui dendrit lebih dari 1, namun hanya memiliki sebuah akson dan dapat bercabang-cabang banyak sekali. Berbentuk multigonal karena jumlah dendrit pada setiap neuron. Multipolar bisa bervariasi banyaknya. 3. Unipolar. 1 sebagai dendrit sementara yang lain sebagai akson. Neuron unipolar pada umumnya merupakan neuron sensori yang berfungsi untuk membawa sinyal dari bagian tubuh sistem saraf perifer menuju ke sistem saraf pusat. Yang keempat, anosonik adalah sel saraf yang tidak dapat dibedakan menjadi akson dan dendritnya. Dari badan sel terdapat akson dendritnya yang menyatu sehingga neuron ini dikenal sebagai neuron yang tidak memiliki akson. Neuron ini terdapat pada mata, telinga, dan otak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.